Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita mengikuti ibadah pembukaan Sidang Klasis Semarang Timur yang ke-43, kami atas nama tuan rumah GKJ Puri Asih Demak mengucapkan selamat datang kepada Ketua Bapelklas Semarang Timur yang ke-42, utusan dari Bapelklas dan juga utusan dari Gereja Klasis Semarang Timur, dan juga selamat datang kepada utusan klasis tetangga, yaitu dari Semarang Barat, Semarang Selatan, dan Purwodadi. Selamat datang juga kami sampaikan yang kami hormati juga dari Sinode Gereja Kristen Jawa dan Bapak Ibu Pendeta Emeritus dan Vikaris yang berbahagia. Terlebih juga selamat datang kepada saudara-saudaraku seluruh jemaat GKJ Puri Asih yang hadir di ibadah pembukaan Sidang Klasis Semarang Timur yang ke-43 ini. Sebelum kita mengikuti ibadah pembukaan, marilah kita ikuti bersama. Kita akan memuji bersama pujian, himne GKJ, dan Mars GKJ yang akan dibawakan oleh tim paduan suara Kinanti Voice GKJ Puri Asih. Waktu kami persilahkan, Bapak Ibu undangan dimohon berdiri.
kita berikan plus untuk tim paduan suara Kinandi Voice GKJ Puriasih. Bapak Ibu tetap berdiri. Marilah kita memasuki ibadah pembukaan persidangan gereja-gereja Kristen Jawa Semarang Timur dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, muliakan Allah Bapa. Marilah ibadah persidangan klasis ke-43 ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kebaktian ini. Oleh karena itu, marilah dengan semangat dan penuh cinta kita memuji namanya melalui PKJ nomor 2, mulia, mulia namanya. Mulia namanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga terikat oleh kasih Tuhan. Demikian pula dalam hidupnya sehari tidak bisa lepas dari kasih Tuhan. Karena seperti dalam perintahnya, dalam Injil Matius 22 ayat 27 sampai 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu pada dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada kedua hukum ini, kita mengakui belum mampu melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita bersama mengakui atas kesalahan dan dosa kita. Saat hening bagi kita semua, kita mengakui dosa kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sudah menyadari kesalahan serta dosa-dosa kita dan kita mohon pengampunan Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 merupakan berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai respon kesanggupan kita sekaligus ungkapan syukur atas berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan, dengan kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita. Bentuk kesanggupan kita pujikan dari Kidung Jemaat 237, bait yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Bin
kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur. Engkau telah memberkati perjalanan saudara-saudara kami dari rumahnya masing-masing, baik yang dari Kudus, dari Demak maupun yang dari Semarang. Demikian juga dari Purwodadi dan saudara-saudara kami dari tempat yang lain yang hadir tempat ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang menuntun kami sehingga kami dapat bertemu, dapat berjumpa, demikian juga berbincang-bincang dengan saudara-saudara kami pada saat ini. Demikian juga pada hari ini ya Tuhan. Dalam pertemuan ini kiranya Engkau hadir menuntun kami, sehingga setiap masalah yang akan kami pergumulkan, Engkau menuntun kami untuk menyelesaikan segala masalah persoalan yang akan kami bahas pada pagi sampai siang sore hari nanti. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga pergumulan gereja-gereja Klasik Semarang Timur yang merupakan pergumulan bersama dapat kami selesaikan dalam kebersamaan kami dengan gereja-gereja Klasik Semarang Timur. Demikian juga Klasis tetangga dan sinode. Engkau hadir, Engkau menuntun, Engkau menyertai kami, sehingga kami dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi. Demikian juga mampukan kami untuk menunjukkan kredibilitas kami sebagai anak-anak-Mu, sesuatu yang baru, sehingga nantinya ketika kami menghadapi masalah-masalah yang ada, kami mempunyai inovasi-inovasi yang baru, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh, berkembang, kuat, berbuah di dalam Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati, menyertai pelaksanaan sidang klasis gereja-gereja Klasik Semarang Timur yang dilaksanakan pada hari ini. Engkau berkati dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Engkau berkati panitia yang sudah terbentuk, dikaji Puri Asis sebagai penghimpun, demikian juga seluruh tim dan segala peralatan yang diperlukan. Engkau berkati, Engkau sertai sehingga dapat dipakai sebagaimana mestinya. Engkau jauhkan dari mati lampu, Engkau jauhkan dari masalah-masalah yang tidak berarti. Dan kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu, kami dapat menyelesaikan persidangan Klasis Semarang Timur ke-43 ini dengan baik. Berkati kami semua, sehingga setelah persidangan nanti, kami juga dapat mendapatkan sesuatu yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menguatkan kita dan memelihara kita. Persembahan yang kita kumpulkan akan kita dasari dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita ungkapkan pernyataan syukur kita melalui persembahan dengan memuji nama Tuhan melalui pelengkap hitung jemaat 147. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa.
Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Mari kita sebahkan kepada Tuhan dengan doa kami hantar. Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Allah sumber berkat dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan izinkan kami mempersembahkan persembahan yang kami bawa. Kiranya Tuhan Yesus terima dan sucikan dan menjadikan berkat untuk sarana pekabaran Injil dan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan Tuhan ampuni segala dosa dan perbuatan kami apabila di dalam kami persembahkan ada dosa bersama. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menerima firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita berikan berkat dasar dalam sidang pagi ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca merenungkan sabda firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada saat ini khotbah diberi judul Hidup Berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Utusan dari gereja-gereja Klasis Semarang Timur, demikian juga dari Sinode, demikian juga undangan-undangan, demikian juga dari Klasis Tangga, demikian juga dari seluruh yang hadir tempat ini, demikian juga jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pada saat ini tema besar sinode yang diangkat adalah keluarga Allah dipulihkan untuk memulihkan. Dan saya mengambil sebuah judul, proses pemulihan itu dengan hidup berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bercerita tentang seekor kera yang ingin menjadi manusia. Kera ini adalah kera yang pintar Bapak Ibu, dan dia ingin menjadi seorang manusia. Dia pakai baju seperti manusia, dia pakai celana seperti manusia, dia pakai sepatu seperti manusia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kera ini bisa melakukan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa melakukan. Saya tidak bisa akrobat dan kera ini ternyata bisa akrobat. Dan luar biasanya kera ini juga bisa melakukan yang tidak semua orang bisa lakukan. Saya belum pernah ke bulan dan kera ini sudah pergi ke bulan. Yang jadi pertanyaan kita, kalau kera ini pakai baju, celana, sepatu dan melakukan aktivitas seperti kita manusia, bahkan dengan gayanya yang jenaka,
yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Yang jadi pertanyaan kita, apakah kera ini sudah benar-benar menjadi manusia? Tentu kita setuju, dia bukan manusia. Ngoten nggih Bapak Ibu Saudara nggih? Apakah ada yang protes? Karena pakai baju celana seperti kita, anggap aja bagian dari kita. Tidak ada nggih? Dia tetap seekor kera. Meskipun dia melakukan aktivitas seperti kita. Lalu yang membedakan antara kita dengan kera apa? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau kera memakai apa yang kita pakai sama dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang kita lakukan, tetapi ternyata dia tidak bisa menjadi manusia. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah akal budi. Bapak Ibu Saudara, apakah budi itu? Kalau dilihat dari per definisi, budi berasal dari kata nous yang berarti the mind, berpikir atau menilai sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat lebih detail, budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan ini berkaitan dengan akhlak, watak, dan tabiat. Saya mencari referensi apakah akhlak, watak, dan tabiat seseorang itu akan mengikuti perkembangan hidup seseorang. Semakin tua akhlaknya semakin bagus, moralnya semakin bagus, tabiatnya semakin bagus. Ternyata beberapa ahli menjawab tidak bisa dipastikan dengan jelas. Karena watak, akhlak, dan tabiat itu sifatnya tetap. Tetapi, ini ada tetapinya, ada beberapa orang yang mengalami perkembangan. Ini menurut beberapa ahli, dan saya tidak perlu menyebutkan karena saya diberi waktu maksimal 10 menit. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat bedanya kita dengan kera di sisi membedakan baik dan buruk. Sedangkan kera tidak bisa membedakan apakah ini baik, apakah ini buruk, meskipun ia memakai baju dan bertingkah laku seperti manusia. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah manusia yang punya budi bisa menilai sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, bisa melakukan hal yang salah? Ini pertanyaan kita. Kalau budi itu berhubungan dengan pikiran dan budi itu sesuatu yang dapat kita pakai untuk menimbang yang baik dan yang buruk dan berhubungan dengan akhlak, watak, dan tabiat. Apakah manusia yang punya budi tidak bisa melakukan kesalahan? Ini perlu kita jawab, Bapak Ibu. Bisa apa betul? Bisa. Karena apa yang kita putuskan itu berasal dari hati. Kalau hati kita dikuasai oleh kekuatan-kekuatan jahat, maka apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang jahat. Kalau hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan mendatangkan damai sejahtera. Loh Pak, manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Berarti kuasa roh jahat itu sudah menguasai manusia.
berarti manusia sering melakukan hal yang jahat. Betul. Oleh karena itu, supaya kita sebagai orang percaya tidak hanyut dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, maka kita yang sudah diberi karunia, seperti yang tertulis dalam berita anugerah tadi, bahwa segala sesuatu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, maka kita harus mau dituntun oleh Allah. Jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi kita memperbolehkan Allah untuk memperbarui budi kita, sehingga kita dapat hidup, dapat berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hidup yang berkenan apakah hanya berbicara tentang melakukan hal yang baik saja? Rasul Paulus mengajak kepada kita dalam bacaan kita Roma 12 ayat 2, bukan hanya itu Bapak Ibu. Hidup yang berkenan kepada Allah tidak hanya berbicara bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, tetapi di dalam Roma 12 ayat 2 jelas apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu peserta sidang dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada persidangan hari ini kita tidak mencari keunggulan, kemenangan, kepentingan masing-masing gereja, tetapi kita mencari solusi bersama untuk diselesaikan bersama dan untuk bersama. Monggo pada persidangan hari ini kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mencari yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu menjadi dasar persidangan hari ini. Kiranya kehadiran-Mu membuat kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada-Mu, dan yang sempurna. Itulah yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan pada hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga. Yang ada di surga.
terkasih, mari kita lakukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap beriman teguh kepada Tuhan. Sebagai pujian akhir kebaktian ini, kita naikkan dari Kidung Jemaat 416. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ilmu, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagimu, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita tutup ibadah pembukaan ini dengan tetap berpegang pada penyertaan Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 416, kita pujikan bait yang ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah pembukaan sudah kita lalui. Untuk itu, waktu selanjutnya kami serahkan penuh kepada Majelis Pengampu Sidang Klasis Semarang Timur ke-43 di Gereja Kristen Jawa Puri AC ini. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam penyambutan kami banyak kekurangan, banyak kelemahan. Akhirnya kami mengucapkan selamat bersidang. Semoga semuanya diparengi berjalan lancar dan semua itu hanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mohon maaf, ini ada
tambahan, sebelum dimulai persidangan akan diadakan sesi foto-foto terlebih dahulu setiap gereja. Itu Pak Gus. Untuk yang pertama kami aturi ke depan dari gereja utusan gereja Semarang Timur. Monggo. Berikut nanti dari GKJ Provinsi. Siap-siap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada pagi ini kita lakukan yaitu sidang gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur yang ke-43.
yang kami hormati dan kami kasihi utusan gereja Klasis Semarang Timur, Visitator Sinode GKJ, Bapeklas GKJ Semarang Timur, Bapeklas GKJ Semarang Barat, Bapeklas GKJ Semarang Selatan, Bapeklas GKJ Purwodadi, dan Pendeta Emeritus Vikariat dan segenap undangan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, atas kasih dan penyertaan-Nya yang tak pernah berhenti dalam hidup kita, khususnya atas perkenankannya telah memanggil dan mempertemukan kita dalam sidang Klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur yang ke-3 dalam suasana pandemi. Sebagai gereja penghibur sidang Klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur yang ke-3, kami berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari pendanaan, sarana prasarana sampai dengan sumber daya manusia, sebagai usaha kami agar dapat menjadi tuan rumah gereja penghibur yang baik dan sidang Klasis berjalan dengan baik. Namun oleh sebab keterbatasan kami, tentu masih ada kekurangan. Kami mohon untuk dimaklumi banyak kesulitan dan kendala yang kami hadapi. Namun karena berkat dan penyertaan Tuhan Yesus, semua dapat terselesaikan dan terlampaui melalui bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, para donatur, dan semua pihak yang telah berjeripayah mendukung dalam pemikiran, tenaga, dana, serta doa sehingga berjalan lancar. Demikian yang dapat kami haturkan, sehingga boleh menjadi sarana kemuliaan namanya, serta perkembangan kehidupan gereja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat maupun sesama. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat 3 Desember 2022 terinstal dan doa Majelis GKJ Purniasih Demak. Jemaat yang terkasih, untuk acara pada siang hari ini kita lanjutkan, yaitu presentasi dan penelitian surat kredisi peserta. Untuk GKJ Kabluk, Bapak Widiarso, Bapak Nikolaus Satrio, Ibu Budia Suti Saptanise, kemudian GKJ Semarang Timur. Bapak Timotius Setianto MSI, Ibu Ebenezer Purwanto, Bapak, Pak,
Bapak Dr. Andes Sadiono, Ibu Snowati SESPD, Bapak Paulus Aji Wicaksono, Bapak Tio Pradoto Setianto. Ini ada penggantian. Ibu Ruth Mariti Dwi Ana Anggraini, sebentar, ini ada masukan. Apa seperti itu? Disetujui? Setuju tak ketok? Tak lanjutkan. Tadi nanti yang Semarang Timur 8 Dian Wijayanto. Oke. Untuk GKJ Meranggen ada perubahan putusan komplit. Oke. Untuk GKJ Genuk komplit. Perubahan putusan pimpinan sidang. Diganti Pak Adi Kristi SPD. Ibu. Siap. Kemudian untuk Telogosari penggantian ada perubahan Bapak untuk putusan pertama Bapak Adi Setiagono digantikan oleh Bapak Imam Prayitno. Sesuai ya? Terima kasih. Kemudian ada lagi Pak Leon dulu. Ya. Oke. Kemudian GKJ Demak. Oke. GKJ Kudus. Lengkap hanya ada perubahan putusan pengganti Bapak. Putusan pengganti dari Saudari Devi Teresiana diganti oleh Jateng Susukian Megias. Oke, terima kasih sudah masuk. Oke. Kemudian Wisma Panunggal. Bisa. Oke. Untuk GKJ Berasih. Oke. Terima kasih. Jadi untuk presensi dan berita surat kondisi beserta sidang dan pengesahan bisa diterima ya? Oke. Ya, dari putusan kita tersinode ada perubahan Pak Pendeta Widyarsa Eko Hadi Nugroho digantikan Tias Budi Legowo. Kredensi kami serahkan pada panitia tadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak, ini sudah kami terima ya. Kemudian dari putusan basis tetangga lengkap. Ini dari Pendeta Emeritus undangannya yang hadir 2. Ya. Bapak Pendeta Emeritus Nathanael izin ada kepentingan. Ya. Vikaris 2 sudah ya. Ada lagi. Bapak Suas sudah ya. Oke, kelas, bisa ya, rekam ya. Oke. Ya. Untuk itu kita memasuki acara yang ketiga, yaitu C, pemilihan dan penetapan pimpinan sidang. Silakan Bapak untuk dibaca sesuai akta kemarin.
untuk pilihan pimpinan sidang sesuai akta yang telah lalu, artikel 55. Yang diusulkan adalah Ketua 1 Bapak Pendeta R. Handayat Moko, Ketua 2 Bapak Pendeta Timotius MSI dari GKJ Semarang Timur, kemudian Sekretaris Diaken Bapak Arif Prianggoro GKJ Terbesari, dan Sekretaris 2 Bapak Pendeta Teguh Prasetyo Adi MSI dari GKJ Wisma Panunggal Ijan. Ini diusulkan, bisa disetujui? Setuju? Terima kasih. Untuk itu acara selanjutnya yaitu penyerahan pimpinan sidang gereja kepada pimpinan sidang. Kami berharap untuk maju ke depan. Pak Arif digantikan oleh Pak Iman. Pak Iman Saito. Bapak sidang berharap di dalam pelaksanaan sidang ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan memutuskan nama Tuhan dan khususnya untuk sidang klasis gereja-gereja klasis Semarang Timur yang ke-43. Tuhan